Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aneka tumbuh-tumbuhan dan aneka hewan yang ada di muka bumi ini. Tumbuhan dan hewan melakukan proses reproduksi yang berfungsi untuk mempertahankan keturunannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan berfokus pada reproduksi tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan proses reproduksi baik secara seksual atau kawin dan secara aseksual atau tidak kawin. Reproduksi seksual terjadi melalui proses fertilisasi, yaitu peleburan antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Sedangkan pada reproduksi aseksual terjadi melalui bagian tubuh dari tumbuhan. Materi pertama adalah mengenai reproduksi pada tumbuhan Angiospermae atau yang disebut juga dengan tumbuhan berbiji tertutup. Reproduksi Angiospermae secara generatif terjadi pada bunga. Bunga memiliki alat kelamin jantan yang terdapat pada benang sari dan alat kelamin betina yang terdapat pada putik. Reproduksi Angiospermae secara generatif yang terjadi pada bunga itu disebut juga dengan pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah pembuahan atau fertilisasi yang terjadi 2 kali. Pembuahan yang pertama adalah peleburan antara inti generatif 1 dan ovum sehingga menghasilkan zigot. Pembuahan yang kedua adalah peleburan antara inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder sehingga menghasilkan cadangan makanan atau endosperm. Selanjutnya, reproduksi Angiospermae secara aseksual atau vegetatif terjadi secara alami maupun secara buatan. Macam-macam reproduksi aseksual secara alami adalah: pertama adalah rizoma, yaitu batang yang ada di dalam tanah. Contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua adalah stolon, yaitu batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya adalah stroberi dan pegagan. Yang ketiga adalah umbi lapis yang merupakan modifikasi dari batang dan daun. Contohnya adalah bawang merah. Yang keempat adalah umbi batang yang merupakan modifikasi dari batang. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima adalah kuncup atau tunas adventif yang merupakan modifikasi daun. Contohnya adalah cocor bebek. Selanjutnya adalah reproduksi vegetatif secara buatan. Macam-macam vegetatif buatan adalah: yang pertama cangkok, yang kedua stek, yang ketiga adalah merunduk, yang keempat menempel, dan yang kelima adalah menyambung. Siklus hidup pada Angiospermae itu yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Macam-macam penyerbukan pada Angiospermae adalah: yang pertama anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang kedua entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga.
Yang ketiga adalah ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Yang keempat adalah kiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Selanjutnya adalah malakogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput, serta antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Macam-macam penyerbukan yang berikutnya berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari dan kepala putik berasal dari satu bunga yang sama. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari dan putik itu berasal dari dua bunga yang berbeda tetapi masih di dalam satu pohon tanaman. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari dan kepala putik itu berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari dan kepala putik berasal dari jenis tumbuhan yang berbeda dan varietas yang berbeda. Siklus hidup Angiospermae yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi pada Angiospermae disebut juga dengan pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan cadangan makanan. Siklus hidup Angiospermae yang ketiga adalah penyebaran biji. Ketika biji telah terbentuk, maka tumbuhan tersebut akan menyebarkan bijinya baik itu secara alami maupun secara buatan. Siklus hidup Angiospermae yang keempat adalah perkecambahan. Perkecambahan adalah proses biji ketika mulai tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Materi yang kedua adalah mengenai reproduksi Gymnospermae. Gymnospermae disebut juga dengan tumbuhan berbiji terbuka. Reproduksi generatif atau seksual pada Gymnospermae terjadi pada Strobilus, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina yang melalui proses pembuahan tunggal atau terjadi satu kali. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada Gymnospermae yaitu melalui tunas. Materi yang ketiga adalah mengenai reproduksi pada paku atau Pteridophyta. Reproduksi seksual atau generatif pada paku adalah melalui gamet. Sedangkan reproduksi vegetatif pada paku adalah melalui spora. Materi yang keempat adalah mengenai reproduksi lumut atau bryophyta. Reproduksi lumut atau bryophyta baik secara generatif maupun secara vegetatif sama dengan reproduksi pada paku. Materi berikutnya adalah mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Contoh-contoh teknologi reproduksi pada tumbuhan diantaranya adalah kultur jaringan, hidroponik, aeroponik, dan vertikultur. Silahkan Antuna baca dan pahami mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Alhamdulillah, pembelajaran kita mengenai reproduksi tumbuhan telah selesai. Seperti biasa, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.